Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat jajanan dari singkong. Kalian sudah mendengarkan sendiri kan betapa kriuknya, dan yang pasti rasanya enak banget. Jajanan dari singkong ini juga ada yang versi pedasnya, makin enak. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama kita buat terlebih dahulu untuk bahan isiannya ya. Sebenarnya jajanan ini dinamakan combro atau oncom di jero. Berhubung di daerah kami tidak ada oncom, jadi untuk isiannya diganti dengan ayam suwir bumbu kuning. Untuk bumbunya supaya simpel bisa ditambahkan 2 sendok makan bumbu dasar putih. Lalu tambahkan juga 2 lembar daun jeruk. Lalu masukkan ayam yang sudah direbus dan disuwir menggunakan chopper. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, dan merica bubuk. Tak lupa juga tambahkan 2 sendok teh kunyit bubuk, kemudian dimasak sampai ayamnya matang. Langkah selanjutnya persiapkan singkong sekitar 1 kg. Kemudian dikupas sampai benar-benar bersih, lalu dicuci sampai bersih. Jajanan satu ini merupakan jajanan legendaris ya, akan tetapi rasanya enak banget dan banyak penggemarnya, banyak yang menyukainya sampai sekarang. Sebenarnya isian dari jajanan ini adalah oncom ya, oncom yang dimasak, ditumis pedas, dan digunakan untuk isiannya. Berhubung di daerah kami tidak ada oncom, jadi untuk isiannya diganti dengan ayam suwir bumbu kuning. Kalian boleh juga memvariasikan isiannya dengan ayam suwir bumbu pedas. Supaya singkongnya mudah ketika diparut, bisa dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Langkah selanjutnya, parut singkong menggunakan alat manual parutan seperti ini. Atau kalian boleh menggunakan parutan listrik ya, supaya lebih cepat dan hemat waktu. Untuk memarut singkong ini sebenarnya gampang banget, tapi harus berhati-hati ya, karena kondisi singkongnya licin biasanya merusut ke bawah dan jatuh, sehingga menyebabkan tangannya keparut. Lakukan hal yang sama, parut singkongnya sampai benar-benar habis. Dan setelah singkongnya diparut semua, maka hasilnya menjadi seperti ini ya, lembut banget. Langkah selanjutnya, persiapkan kain bersih atau bisa menggunakan kain serbet yang belum dipakai sama sekali, alias masih baru. Kemudian masukkan singkong yang sudah diparut tadi, lalu airnya diperas sampai airnya benar-benar habis. Dan untuk cara memerasnya bisa dilihat di video seperti ini ya, gampang banget. Tinggal disatukan bagian ujung dari kainnya, kemudian diperas sedikit demi sedikit sampai airnya keluar semua. Jadi harus dipastikan tangannya sudah dicuci bersih ya, dan tangan saya ini sudah dicuci bersih sampai 21 kali. Dan juga untuk kainnya gunakan kain yang bersih ya, atau kain yang khusus dipakai untuk memeras bahan makanan seperti ini. Kalau saya di rumah biasanya menyiapkan satu kain khusus untuk memeras bahan makanan, seperti halnya singkong parut, tahu putih, dan bahan makanan yang lainnya. Jadi untuk kainnya memang benar-benar kain khusus dan juga kondisinya masih bersih. Untuk takarannya dari 1 kg singkong yang kondisinya masih belum diparut ya, ukurannya 1 kg ditambahkan dengan setengah batok kelapa muda. Dan untuk kelapa mudanya bisa diparut seperti ini ya, kalian boleh memarut manual atau bisa menggunakan parutan listrik. Fungsi ditambahkannya parutan kelapa muda ini supaya adonannya makin gurih dan juga makin crispy. Lakukan hal yang sama, parut kelapanya sampai benar-benar habis ya. Setelah semua bahan-bahannya sudah dipersiapkan seperti parutan singkong yang sudah diperas dan juga parutan kelapa muda, sekarang mari kita buat adonan combronya.
Campurkan semua bahan-bahan seperti parutan kelapa, parutan singkong yang sudah diperas airnya, lalu tambahkan 3 siung bawang putih yang dihaluskan bersama 1 sendok teh ketumbar. Kemudian tambahkan juga garam, penyedap rasa, dan sedikit merica bubuk. Dan setelah adonannya diaduk sampai bumbunya benar-benar rata, kemudian kita beri isian adonan combronya ya, atau kita namakan dengan combro KW aja ya, karena isiannya menggunakan ayam suwir. Ambil isian sekitar 1-2 sendok makan, kemudian pipihkan, lalu berikan isian ayam suwir di dalamnya. Kemudian tutup menggunakan adonan singkong tadi, lalu gulung-gulung sehingga membentuk sedikit lonjong seperti ini. Gak apa-apa ya, saya ulangi lagi bagaimana cara membuatnya. Ambil sekitar 1-2 sendok makan adonan singkong tadi, kemudian pipihkan, dan tambahkan 1-2 sendok teh ayam suwir, lalu ditutup menggunakan adonan singkong dan digulung-gulung sehingga membentuk sedikit lonjong seperti ini. Kalau isiannya diganti dengan ayam suwir pedas boleh banget ya, yang pasti rasanya makin enak. Dan untuk adonan luarnya juga bisa dibuat versi pedas. Untuk adonan singkong yang versi pedas ini sebenarnya saya juga membuat ya, akan tetapi tidak saya sertakan untuk video pembuatannya. Karena adonannya sama dan tahapannya hampir sama. Untuk olahan singkong yang versi pedas, bagian dalamnya tidak ditambahkan dengan isian ya. Dan untuk bahan-bahannya sebenarnya sama saja ya seperti olahan singkong ini, tinggal ditambahkan sekitar 1-2 sendok makan cabai giling. Kalian boleh menggunakan campuran cabai rawit dan juga cabai keriting ya. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Bisa pedas banget atau pedas yang biasa saja. Setelah semua adonan dibentuk bulat-bulat, hasilnya menjadi seperti ini. Adonan ini sudah siap digoreng. Langkah pertama, panaskan minyak terlebih dahulu menggunakan api sedang ya. Jangan sampai menggunakan api besar, supaya ketika pertama adonan dimasukkan ke dalam minyak panas, adonannya tidak cepat gosong. Kemudian setelah kondisi minyaknya sudah panas, langsung dimasukkan adonannya satu persatu, sampai minyaknya tercelup semua dengan adonan ya. Di tahap 5 menit pertama setelah adonan dimasukkan, jangan langsung dibolak-balik ya, supaya adonannya bisa mengulit atau mengering terlebih dahulu. Setelah bagian luarnya mengering, boleh dibalik di bagian yang lainnya. Untuk menghasilkan kulit yang crispy dan matang sempurna, kalian harus sabar dalam menggoreng adonan ini ya. Pastikan menggunakan api kompor ukuran sedang dan ditunggu sampai bagian luarnya mengering ya, baru boleh dibolak-balik. Jika kalian menggunakan ukuran api kompor besar, bagian luarnya ini akan cepat matang atau kecoklatan dan gosong. Akan tetapi untuk bagian luarnya masih belum matang. Jadi harap-harap sabar ya untuk menggoreng olahan singkong ini. Dan untuk olahan singkong pedas, adonan mentahnya seperti ini ya. Kemudian digoreng sampai matang. Untuk tahapan cara menggorengnya sendiri sama saja ya. Masukkan adonan mentahnya terlebih dahulu. Kemudian tunggu sampai kulit luarnya atau bagian luarnya mengering. Dikarenakan ditambahkan dengan cabai giling, jadi warnanya menjadi merah-merah cantik. Setelah semua adonannya matang, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Ini crispy banget, bagian luarnya crispy dan adonannya matang dengan sempurna. Rasanya juga enak banget, bisa dijadikan teman ngopi atau teman ngeteh di rumah. Kalian wajib cobain sendiri di rumah ya. Bahan-bahannya mudah dijumpai, murah meriah dan hasilnya enak banget. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.